Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 2B Al-Jahid? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan seksama. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya, lalu carilah artinya di dalam kamus. Yuk kita baca cerita berikut ini ya. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor ke Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan punya kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, Nak. Jelas ayah kepada Dedi. Benar, Nak. Hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Tambah ibu. Sekarang Dedi mengerti penjelasan ayah dan ibunya. Nah, kita dapat menemukan informasi penting dalam cerita tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang harus dilakukan warga ketika kerja bakti? Yang harus dilakukan warga adalah membersihkan lingkungan. Menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kamu sudah mempelajari arti beberapa kata tersebut. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Perhatikan contoh berikut. Persamaan menolong, membantu. Persamaan kolaborasi, kerjasama. Persamaan kelompok, tim. Persamaan ramah, menyenangkan. Jadi, kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Ayo bacalah dongeng yang ada di buku Bupenamu halaman 76.
Judulnya Si Gung yang Baik Hati. Menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Misalnya, kata tanah air sama artinya dengan tempat kelahiran. Kata bersatu sama artinya dengan berkumpul atau berkelompok. Perhatikan contoh berikut. Sinonim atau persamaan kata dari kata penduduk yaitu warga. Contoh kalimatnya, penduduk desa sedang bersama-sama membangun jembatan. Selanjutnya, menulis cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya memiliki tema. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. 1. Amatilah gambar dengan seksama. 2. Tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. 3. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Ayo, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Pilihlah salah satu gambar tersebut, lalu buatlah cerita sesuai gambar pilihanmu. Selanjutnya, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kamu sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. 1. Menjenguk. Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. 2. Teman. Dodi mempunyai banyak teman. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.